Vonis bebas Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan dianggap sejumlah pihak sebagai kemenangan demokrasi. Namun benarkah demikian? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Pengacara Haris Fathia, M. Isnur, dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun. Selamat malam, Bapak-Bapak. Mas Tama, selamat malam. Mas Isnur. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Isnur terlebih dahulu. Jaksa penuntut umum baru saja, belum lama, mungkin sekitar sejam yang lalu ya, menyatakan akan langsung ajukan kasasi. Dan apa tanggapan dari kuasa hukum? Ya, tentu kami menyayangkan upaya yang terus-menerus dilakukan jaksa ini ya. Kasasi itu hanya untuk kepentingan umum gitu. Dan itu sebenarnya di KUHP tidak ada upaya hukum atas putusan bebas. Ada presidensinya tapi untuk kepentingan umum. Pertanyaannya ini kepentingan umum yang mana? Kepentingan Lord kah? Kepentingan Pak Luhut kah? Atau kepentingan siapakah gitu? Ini pertanyaan dari kami. Ini kami menyayangkan lah. Jaksa harusnya justru mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas. Apa itu kebebasan berpendapat berekspresi. Yang hari ini hakim sudah sangat baik menjabarkan pentingnya itu. Jadi ya ini semakin menambah nanti panjang permasalahan gitu. Ketika di ruang sidang justru kita lihat hari ini hakim justru membongkarkan fakta yang sesungguhnya tentang dugaan-dugaan konflik kepentingan yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat kita. Nah ini kalau kasasi akan makin menambah permasalahan, makin terbongkar lagi dugaan-dugaan itu. Gitu. Gitu Mas David. Baik, berarti ada beberapa waktu ya, kurang lebih sekitar 14 hari untuk mempersiapkan berkas-berkas selanjutnya ya, tambahan. Nah sekarang saya mau ke Mas Tama. Mas Tama, sebenarnya kan ini vonisnya sudah bebas. Ya, apakah berarti pernyataan yang disampaikan Haris Fathia ini fakta yang benar adanya atau memang harusnya bisa diterima? Halo? Halo. Mas Tama? Oh ya. Ya, masih bersama dengan kami Mas Tama? Masih bisa dengar suara saya? Masih. Ya, masih bisa dengar. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya Mas. Vonis bebas ini kan, maksud saya Haris dan Fathia divonis bebas. Apakah ini berarti bahwa pernyataan yang disampaikan oleh keduanya itu adalah fakta atau ya itu bisa diterima di tengah masyarakat? Iya, Bung David, tentu saja kita harus menghargai apa yang kemudian sudah diputuskan oleh hakim. Dan bahkan kalau saya secara pribadi, tentu saja mengapresiasi apa yang kemudian sudah diputuskan oleh hakim. Karena tadi juga saya sempat hadir dalam pembacaan putusan, saya mendengarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim. Dan saya rasa itu merepresentasikan bahwa memang hakim dalam hal ini mendengarkan banyak pihak, menggali semua sumber informasi yang ada, dan kemudian disampaikan dan dipertimbangkan dalam sebuah putusan. Ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat baik. Dan ke depan sebetulnya putusan yang seperti ini bisa menjadi semacam landmark decision begitu untuk putusan perkara-perkara yang sejenis. Jadi kalau ada kasus pencemaran baik, kemudian kasus dugaan berita bohong dan lain sebagainya, saya rasa bisa merujuk pada putusan ini. Jadi saya rasa ada banyak hal yang kemudian kita bisa pelajari dari putusan yang hari ini dibacakan untuk Haris dan Fathia. Dan kemudian tentu saja ini juga ucapan selamat kepada rekan-rekan kuasa hukum yang memang sudah berjuang sangat keras begitu untuk membela kepentingan Haris dan Fathia dalam kaitannya menjaga kebebasan berekspresi, termasuk juga melakukan kritik publik. Jadi saya rasa poinnya ada di sana. Soal baik. Kemudian ketika ya. melakukan kasasi, ya gimana? Silakan. Iya, kemudian jaksa melakukan kasasi, saya juga termasuk yang menyayangkan begitu, dan mudah-mudahan ini bisa selesai segera mungkin. Begitu, Bung David. Baik, ini berarti sangat disesalkan dengan adanya kasasi. Tapi saya kembali ke Mas Isnur. Anda katakan tadi bahwa ini juga akan kemudian membuka fakta-fakta yang sebenarnya. Apakah ada artinya bukti-bukti atau alat bukti lanjutan yang kemudian nanti bisa membuka kebenaran yang sebenarnya? Ya, kalau kasasi itu lebih kepada proses menguji apakah yang dilakukan di persidangan itu secara formilnya gitu ya, itu benar.
Jadi dia sebenarnya akan ngecek kembali hal-hal itu gitu. Dan ya ini tentu akan menilai kembali bukti-buktinya. Ketika masyarakat sipil atau dan Fatih Haris dilaporkan, itu kan kita menghadirkan bukti di ruang sidang dan keluar semua bukti-buktinya. Nah, ketika sekarang berlanjut ke Mahkamah Agung, tentu akan ada nanti pengajuan tambahan-tambahan argumentasi dari memori kasasi. Nah, itu tentu menarik kalau kita akan tambahkan bukti-bukti baru atau tambahan-tambahan keterangan baru, ya kan? Seperti itu. Dan ini menjadi energi kita menjadi tersita ya untuk kepentingan pejabat ya, yang yang kemudian tidak terima dengan sebuah kritik gitu. Tadi hakim sudah sangat baik memberikan pengantar, memberikan kesimpulan bahwa Indonesia itu menjamin kebebasan berpendapat berekspresi. Bahkan hakim mencontohkan contoh presiden ya, Pak Jokowi yang sudah sangat banyak dikritik, tapi tidak pernah melaporkan orang-orang yang menghina dan mengkritiknya gitu. Jadi ini sebenarnya sindiran yang sangat nyata dari hakim. Agar apa? Agar sebenarnya Pak Luhut ya tidak lagi memproses, tidak lagi untuk meneruskan ya, dan tidak lagi boleh ada pejabat seperti Pak Luhut ini yang mengkriminalisasi orang yang melaporkan, yang mengkritik gitu. Itu pesan yang sangat tegas dari Ya. Pak Hakim gitu. Baik, saya kembali ke Mas Tama. Apakah ini juga terus kemudian menggambarkan bahwa demokrasi kita artinya saat ini masih belum pada puncaknya yang diharapkan ideal begitu, Mas Tama? Ya, tentu saja ini kan kemudian menandakan dua hal. Satu sisi perkara-perkara yang berhubungan dengan pencemaran nama baik atau upaya-upaya pembungkaman demokrasi ini masih terus berjalan. Bahkan kemudian kita juga saksikan secara bersama-sama, bahkan kami pun juga dari Partai Perindo, kemudian ada rekan kami Mas Iman Wicaksono yang kemudian juga dilaporkan dengan perkara-perkara sejenis dan kemudian perkara jalan terus. Nah ini kan kemudian memperlihatkan juga bahwa upaya-upaya demokrasi itu tentu saja masih terganjal dengan urusan yang seperti ini. Harusnya penegak hukum dari mulai polisian, kejaksaan, hakim itu kemudian sudah bisa fokus kepada perkara-perkara yang betul-betul itu menyita perhatian publik, kepada perkara yang betul-betul itu merugikan masyarakat. Tidak kemudian urusan yang sifatnya personal yang kemudian juga sebetulnya bisa selesai begitu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada. Ini justru sebaliknya, malah terkesan bahwa penegak hukum itu agresif sekali terkait dengan perkara-perkara yang melibatkan dengan kritik. Padahal demokrasi kita nggak akan kemudian bisa berjalan baik-baik saja kalau upaya-upaya kritik tersebut itu dibungkam. Dan kita juga tahu hari ini pemilu sedang berjalan dan kemudian upaya pemilihan kepada pemimpin negara pun sedang dilakukan, termasuk juga calon-calon legislatif. Ini kan juga butuh kontrol, butuh partisipasi masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya yang seperti ini membuat orang yang berpartisipasi menjadi semakin takut dan ragu-ragu. Dan kemudian ketika ini terus dilanjutkan, ini kan membahayakan demokrasi. Maka dari itu kita harus dukung proses ini untuk tidak jalan seperti yang sekarang. Kita harus segera dihentikan dan kita juga harus apresiasi kepada pihak-pihak yang menjaga dan melindungi demokrasi. Ini dia yang penting, Mas. Baik. Saya kembali ke Mas Isnur. Singkat saja, Mas Isnur, apakah dalam beberapa waktu terakhir ini semasa lagi persidangan ada intimidasi-intimidasi gitu kepada para terdakwa yang saat ini sudah bebas? Tidak ada intimidasi yang lain, tapi dakwaan itu adalah intimidasi. Persidangan adalah intimidasi kepada aktivis gitu. Dengan upaya-upaya melalui pengadilan adalah upaya pembungkaman. Itu yang disebut dengan SLAP ya, Strategic Lawsuit Against Public Participation. Orang dikriminalkan, orang dipidana, tujuannya apa? Membungkam gitu. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa tadi kan di ruang sidang sebenarnya jaksa itu bicara, kami akan pikir-pikir. Bagi saya pikir-pikir itu memerlukan pendalaman, memerlukan refleksi, memerlukan kajian yang serius, dan jaksa punya waktu 2 minggu untuk kasasi. Tapi setelah kemudian kami menduga ya, setelah ada rilis dari Pak Luhut agar berharap untuk kasasi, di saat yang sama langsung keluar permohonan kasasi gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kasasi ini dilakukan oleh jaksa untuk kepentingan umum dengan kajian, pendalaman, pikir-pikir yang matang, atau karena desakan dari Pak Luhut? Nah, kalau kemudian ini desakan dari Pak Luhut, justru jadi sangat aneh bahwa negara, sekelas lembaga negara, kejaksaannya, justru kemudian
jadi mewakili ya, jadi seperti kuasa hukum atau advokatnya satu orang gitu. Nah ini yang kami mungkin perlu tanyakan kepada Kejaksaan Agung ya. Kok tidak melakukan kajian yang lebih dalam dulu? Betapa banyak kasus-kasus atau upaya-upaya kasasi seperti ini oleh Mahkamah Agung ditolak gitu. Jadi kan ini akan memperpanjang apa ya setidak-tidaknya catatan koreksi untuk Kejaksaan Agung. Jangan sampai dia menjadi yang disebut oleh Fahrizal Afandi di dalam disertasinya sebagai tukang pos saja. Tukang pos yang mengantarkan berkas-berkas dari kepolisian dan dari kedua pihak-pihak yang bisa berkomunikasi. Baik. Itu yang dari Fahrizal Afandi. Baik. Terima kasih Mas Isnur sudah berbagi bersama kami, demikian juga Mas Tama. Ya, semoga demokrasi kita terus boleh bertumbuh dengan baik dan boleh melindungi masyarakat begitu ya, khususnya warga masyarakat yang kecil begitu. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam, salam sehat selalu. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Mas Isnur.